Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Bekerja Belajar Hidup dari Jalan Cerita. Seperti biasa, kita buka dengan pantun dulu. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Anda Dalika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan bahas salah satu nabi yang sangat gagah berani. Beliau terkenal dengan baju perangnya, beliau terkenal pemberani walaupun hanya dengan senjata ketapel saja loh. Siapakah dia? So, gak usah lama-lama deh. Happy watching. Setelah Nabi Musa dan juga Nabi Harun wafat, kaum Bani Israel dipimpin oleh Yusha bin Nun. Namun setelah Yusha bin Nun ini meninggal, kaum Bani Israel menjadi terpecah belah. Mereka suka berselisih paham, kemudian mereka juga mengubah kitab Taurat sebagaimana mestinya, hingga lama-kelamaan persatuan mereka menjadi lemah. Israel pun ditindas oleh bangsa lain. Mereka kemudian menceritakan hal tersebut kepada Samuel. Jadi Samuel ini adalah salah satu nabi yang namanya itu memang gak tercantum dalam 25 nabi dan rasul, namun dia juga adalah seorang hakim di wilayah Palestina. Bani Israel menjadi bangsa yang tertindas dan mereka sangat merindukan seorang pemimpin yang dapat memimpin mereka. Mereka kemudian datanglah itu ke Nabi Samuel dan menceritakan perihal maksudnya tersebut, bahwa angkatlah dari kami untuk menjadi seorang raja yang dapat memimpin kami, seperti itu. Awalnya Nabi Samuel ini tidak langsung mengabulkan permintaan mereka, namun Nabi Samuel ini bilang kepada mereka, kalau aku mengabulkan permintaan kalian, aku khawatir kalian tidak mau berangkat berperang lagi, seperti itu. Kemudian Bani Israel dengan, kalian masih ingatkan bahwa Bani Israel ini terkenal pinter banget gitu ngomongnya, jadinya mereka bilang ke Bani Israel, kita harus punya pemimpin supaya kita dapat menegakkan agama Allah, katanya seperti itu. Kemudian Nabi Samuel pun berdoa kepada Allah dan Allah pun mengabulkan doa Nabi Samuel, sehingga kemudian Nabi Samuel mengangkat Taulut menjadi pemimpin mereka. Awalnya mereka tidak setuju dengan pendapat tersebut, namun Nabi Samuel menjelaskan kepada mereka bahwa Taulut ini walaupun petani biasa, orang yang miskin, bisa dibilang kurang punya lah, namun ia memiliki keberanian dan juga tekad serta punya pandai dalam strategi berperang. Taulut kemudian memfokuskan pemerintahnya juga terhadap persiapan untuk menyiapkan tentara-tentara yang mewaspadai apabila terjadi peperangan, sehingga merekrut beberapa pemuda di sana untuk dijadikan tentara Taulut. Suatu ketika mereka diserang oleh seorang panglima besar yang hebat dan besar layaknya raksasa. Dia adalah Jalut. Kemudian peperangan terjadi antara pasukan Taulut dan juga pasukan Jalut. Walaupun pasukan Taulut ini bisa dibilang jumlahnya sangat kalah jauh dari pasukan Jalut, namun Jalut salah mengira, karena pasukan Taulut yang sedikit itu mereka seperti singa yang terluka, sehingga mereka mampu menghabisi pasukan Jalut lainnya. Namun mereka melupakan satu hal, bahwa Jalut, pemimpin pasukan lawan, itu seperti raksasa, dia bertubuh besar. Seketika itu pasukan Taulut menjadi sangat gemetar. Kemudian Taulut dan pasukannya seperti disergap mundur. Mereka sangat takut menghadapi Jalut yang bertubuh badan besar tersebut. Kemudian di tengah kebimbangan itu, Taulut
mengadakan sayembara. Barang siapa yang dapat mengalahkan Jalut, ia akan aku nikahkan dengan putrinya yang bernama Mikyam, alias dia dianggap sebagai menantu dari si Tolut ini. Kemudian Daud yang saat itu masih kecil dan bisa dibilang belum matang lah usianya dan berada di barisan belakang, seketika itu ia berani maju ke depan dan membawa senjata ke tapelnya. Melihat hal itu, Jalut tertawa terbahak-bahak. Ia mengira bahwa anak di depannya ini hanyalah cuma mainan saja. Ia tertawa sambil mengejek pasukan Talut. Apakah tidak ada orang lain atau sehingga kau menurunkan anak kecil untuk melawanku, kata Jalut. Namun tak disangka Daud justru berhasil mengalahkan Jalut. Ia melepaskan anak ketapelnya dan anak ketapelnya itu mengenai antara mata Jalut sehingga membuat dahi Jalut pecah dan ia pingsan binasa. Pasukan Tolut menjadi sangat senang, bergembira atas kemenangan mereka dan mengangkat Daud sebagai menantu untuk menikahi Mikyam. Nabi Daud kemudian diangkat menjadi penasehat oleh Tolut. Daud semakin dihormati dan disegani oleh masyarakat hingga membuat mereka cenderung lebih menyayangi Nabi Daud daripada Tolut, jauh lebih menghargai Daud daripada Tolut. Lama-kelamaan hal tersebut membuat Tolut menjadi iri hati kepada Daud. Bahkan cenderung ia melakukan hal yang tidak adil, mengirim Daud ke pertempuran yang bisa dibilang tidak seimbang antara Daud dengan pertempuran tersebut. Namun tetap saja dilakukan supaya Daud ini gagal, terus mencari cara untuk agar Daud ini gagal. Namun justru malah sebaliknya, Nabi Daud selalu kembali dengan membawa kemenangan. Hal tersebut justru membuat masyarakat jauh lebih senang dan lebih menghormati Nabi Daud. Hingga kemudian duel terbuka antara Tolut dan juga Daud pun terjadi, yang kemudian menewaskan Tolut, sehingga kemudian setelah itu Nabi Daudlah yang diangkat menjadi raja oleh Bani Israel. Nabi Daud juga diberi keistimewaan oleh Allah. Gunung-gunung, burung-burung ikut bertasbih dan bertahmid kepada Allah bersama Nabi Daud. Nabi Daud juga dapat membuat baju besi dengan tangannya sendiri. Dia dapat membuat atau membentuk besi sesuai dengan yang dia mau tanpa ada perantara api atau yang lainnya. Nabi Daud juga menjadi harinya menjadi 4 bagian, untuk beribadah, untuk pengajaran, untuk pribadi, dan juga untuk menjadi hakim. Nabi Daud juga pernah mendapat peringatan dari Allah. Hal ini bermula ketika Nabi Daud berniat menggenapkan istrinya yang tadinya 99 menjadi 100. Kemudian ada 2 orang laki-laki. Satu laki-laki mempunyai seekor kambing dan satu laki-laki lainnya mempunyai 99 ekor kambing. Kemudian kedua laki-laki tersebut meminta keadilan kepada Nabi Daud. Wahai Daud, sesungguhnya aku mempunyai 1 ekor kambing, tetapi lelaki ini berusaha merampas kambing milikku untuk menggenapkan kambingnya yang 99 ekor menjadi 100 ekor. Kemudian Nabi Daud pun bertanya kepada laki tersebut, apakah itu benar, wahai saudaraku? Kemudian laki tersebut membenarkan apa yang diucapkan laki-laki tersebut. Kemudian Nabi Daud pun berkata,
sesungguhnya kau telah berbuat zalim, maka aku akan memukul wajah dan hidungmu. Kemudian salah seorang dari laki-laki tersebut menjawab, wahai Daud, sesungguhnya hukuman itu pantas untukmu. Kau sudah berbuat zalim. Kau ingin merampas calon istri dari tentaramu, padahal ia sangat setia kepadamu. Istilahnya kau sudah punya 99 istri, tapi kenapa kamu ingin merampas calon dari tentaramu yang setia, padahal ia sangat setia kepadamu, hanya untuk menggenapkannya menjadi 100 orang istri. Mendengar hal tersebut, Nabi Daud menjadi tercengang, kaget, kemudian melihat ke arah dua laki-laki yang telah pergi dari arah Nabi Daud tersebut. Namun ketika Nabi Daud menoleh, ternyata kedua laki-laki tersebut sudah tidak ada. Dari situ Nabi Daud kemudian sadar apa yang sudah terjadi dengan dia. Ia menjadi sadar dan merasa bersalah, sehingga ia pun bertaubat kepada Allah SWT. Ia sadar akan kesalahan dirinya. Nabi Daud memiliki mukjizat. Selain dapat melunakkan besi dengan tangannya tanpa alat apapun, kemudian Nabi Daud juga dikaruniai suara yang sangat merdu. Dan kalian tahu, mukjizat lain dari Nabi Daud ialah Allah menurunkan kitab Zabur kepada beliau yang berisi pengajaran, pedoman hidup, juga pujian-pujian Tuhan. Dan Nabi Daud juga mengajak untuk bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah. Nabi Daud juga mengajak putranya Sulaiman untuk membangun Baitul Maqdis. Oke teman-teman, itu tadi sedikit tentang kisah dari Nabi Daud alaihissalam. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.